Shalom adik-adik. Shalom. Oke, ketemu lagi dengan Ko Erwin dan Cece Lina. ini pasti adik-adik di rumah udah antusias nih, Ce. Nungguin sekolah minggu nih. Wih, pasti Setiap hari dong. apa, Ce? Setiap hari Sabtu Jam? jam 3 sore. Itu adik-adik ingat ya. Karena kalau lihat nih adik-adik di rumah nih mulai telat nih, Ce, ngikutin ibadah sekolah minggu nih, Ce. Iya Kadang ikutnya malam, kadang besoknya, mungkin kadang minggu depannya lagi, Ce. Nah, makanya biar kita harus ingetin, Ce, ke adik-adik nih, Ce, ya. Ingat ya, hari Sabtu jam berapa, Ce? Jam 3 sore. Sudah Ah. standby ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi pujian sambil dengerin firman Tuhan. Biar Ya. adik-adik juga gak boring di rumah, oke? Oke. Oke, sebelum mulai, kok yakin adik-adik di rumah udah nungguin nih acara sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya sebelum mulai ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore yang indah ini. Kami boleh bertemu lagi untuk mengikuti acara sekolah minggu, Tuhan. Biar ibadah ini, Tuhan, menjadi ibadah yang selalu kami nanti-nantikan. Biar ibadah ini yang selalu kami rindukan untuk kami terus boleh semakin dekat. Terus kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik yang ada di rumah. Apapun kegiatan mereka hari-hari ini, hamba-Mu percaya bahwa Engkau beserta dengan mereka. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan Amin. amin. Oke, Ceh, biar adik-adik di rumah tuh biar kupingnya lebih peka, kita mau nyanyi lagu ini, Ceh. Dengar dia panggil nama Oke. saya. Oke, adik-adik siapin kupingnya di rumah ya, biar ketika nyanyi lagu ini semakin peka dengar suaranya Tuhan. Amin. Amin. Semuanya boleh bertepuk tangan di rumah. Tangan. Boleh bangkit berdiri. Kalau lagi bareng papa mamanya ajak nyanyi juga ya. Ajak tepuk tangan bareng-bareng. Sama-sama katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali katakan, dengar dia. Dengar dia panggil nama saya. Tujuh papa mamanya, teman-temannya. Panggil Namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Lebih semangat lagi katakan, ku jawab ya, ya, ya. Lebih lantang lagi. jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Katakan sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Ya adik-adik. Yeay. Masih semangat kan memuji Tuhan? Masih dong, Cek. Tadi kita sudah apa? Dengar siapa manggil kita? Tuhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Manggil kita, Cek. Jadi kita mau sekarang jalan beserta Yesus. Amin. Ayo kita nyanyi ya. Adik-adik di rumah bagi berdiri ya, nggak ada yang duduk ya. Oke ya, semuanya bakal kita kasih waktu nih bagi berdiri. Oke. Ya. Musik. Kita mau ikut serta Yesus sampai selama-lamanya ya. Ya, amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setia.
jalan serta Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Maju lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kanan, Cek. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Yo. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan. Serta Yesus selamanya. Yeay. Ceh, tadi kita udah jalan bersama Yesus dalam suka, duka, apapun keadaan kita mau tetap jalan sama serta Yesus. sampai Selama-lamanya. sampai akhir, Ceh. Sampai akhir. Sampai garis finish, sampai Oke. kita terima Mahkota. amin, Ceh. Nah, kita mau nyanyi lagu terakhir sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Yesus pokok dan kita laca. Kau yakin ada di rumah udah pada tahu ya. Ikutin gerakan Koko dan Cece ya di rumah ya. Siap. Musik. Kok. Musik. Yo. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dengan semangat katakan. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi katakan. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, kau mau ajak adik-adik kita mau nyanyi satu pujian. Boleh adik-adik duduk kembali, kita siapkan hati kita.
Ambil sikap doa. Mari rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami cinta Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat kedua tangan, adik, katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami, setiap kami anak-Mu Tuhan, kami katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biar ini dari hati kami yang terdalam Tuhan. Meskipun apapun kondisi kami Tuhan, biar kami selalu mau mengatakan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil Dia, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Biar Kau pakai setiap kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Biar rencana-Mu yang tergenapi Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau cinta Engkau selamanya Tuhan. Kami mau jalan beserta Engkau selamanya Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau selamanya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau duduk, dia mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan kami mau masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sebab di dalam Tuhan kita semua dahsyat dan luar biasa. Kesehatan dan perlindungan Tuhan itu selalu dahsyat dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Oke,
Dan pada Sabtu ini Koko mau bagi firman Tuhan di pelajaran ke-10. Paulus berbicara memberi kesaksian kepada seorang raja Agripa. Nah, di sini kita belajar itu di dalam Kisah 25 13 sampai 27. Bagaimana Paulus diberi kesempatan oleh raja itu untuk berbicara tentang kesaksian kenapa ia harus dihukum dan lain sebagainya. Dan Koko dapat Paulus ini sungguh berani di hadapan raja. Wih, keren. Dia berani membagikan kesaksian bagaimana ia dulu menyiksa orang-orang Kristen sehingga ia ketemu Tuhan Yesus dalam suatu mau perjalanan ke Damsyik. Nah, pasti adik-adik tahu ya, sudah cerita sebelumnya. Dan di situ Paulus diubahkan 180 derajat dari bencinya dengan orang Kristen menjadi sangat mengasihi, dan ia menjadi pemberita Injil yang luar biasa dan banyak mujizat Tuhan yang ia lakukan. Nah, di sini kita belajar dari Paulus bagaimana ia berani membagikan kesaksian. Terus terang kalau Koko dewe itu kan kalau di sini raja, kalau kita di sini sebut kurang lebih kayak gubernur. Nah, gubernur di sini tak ada siapa Dek. Nah, itu namanya Herman Deru. Nah, kalau presiden Bapak Joko Widodo gitu ya. Nah, kalau memberikan kesaksian kepada gubernur aja Adik-adik, rasanya wih, dak-dikduk Adik-adik. Nah, kalau Koko juga kalau membagi kesaksian dengan teman-teman kerja atau yang lain-lain pun agak pelan-pelan, bertahap-bertahap. Dan yang paling penting membagi kesaksian itu, yang paling penting itu lewat tindakan kita juga, kita cerita juga. Yang penting juga lewat perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita itu yang penting. Jangan sampai kita membagi kesaksian tentang Tuhan Yesus baik dan segala macam, tapi tindakan kita tidak sejalan dengan apa yang kita saksikan. Misalkan kita membagi kesaksian tentang Tuhan Yesus baik dan sebagainya, tapi kita hobi marah-marah dan lain sebagainya. Nanti dilihat orang, kok orang Kristen marah-marah, misalnya yang lain-lain kok aneh ya. Nah, jadi jangan sampai kita membagikan kesaksian tapi hidup kita menjadi batu sandungan. Dan biarlah kita membagikan kesaksian tentang Tuhan Yesus tapi hidup kita juga menjadi berkat. Dan juga membagikan kesaksian itu pertama-tama itu ada tahapnya juga adik-adik ya. Kita juga berdoa, misalkan kita mau biar teman kita nih misalkan mau diselamatkan, kita doakan Tuhan Yesus bantu teman saya ini agar ia dibukakan hatinya, biarlah Roh Kudus yang membuka hatinya, melembutkan hatinya. Dan pada saat kita membagikan kesaksian, dia percaya dan terima Tuhan Yesus. Dan juga kita membagikan kesaksian itu misalkan kurang lebih kayak ini adik-adik ya. Misalkan kita ada suatu tempat, nah contohnya yang lagi agak ramai itu kan Taman Melon. Nah, siapa yang sudah pernah pergi ke Taman Melon angkat tangan. Nah, Koko belum. Nah, jadi misalkan temen Koko kan tanya, Taman Melon tuh di mana? Oh, di Kenten. Ini. Bagus gak tempatnya? Bagus. Masuknya cak mana? Gratis. Tapi aman beli melonnya membayar tetap. Nah, jadi kurang lebih kita membagikan kesaksian kan kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, mukjizat Tuhan kita bagikan. Misalkan ada teman kita yang lagi sedih, galau, dan misalkan lagi ada masalah berat, kita bagikan kesaksian hidup kita. Dulu saya begini loh, misalkan dulu saya pernah mengalami apa yang kamu rasakan, dan saya berdoa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan menolong dalam kehidupan saya juga. Nah, jadi apa yang kita saksikan pasti setiap hari Tuhan itu baik dan Dia sangat baik. Pasti ada sesuatu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, entah itu kesehatan, entah itu pasti ada, selalu Tuhan itu baik. Pasti ada suatu mukjizat dan lain-lainnya sebab Tuhan adalah kasih. Misalkan Koko lebih banyak mukjizat itu kecelakaan. Misalkan Koko bagikan ada temannya kecelakaan dan lain-lain, bagikan
kesaksian bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan Koko dari kecelakaan, beberapa kecelakaan. Nah, sama juga pernah juga Koko dan teman sekolah minggu, ada yang nenek-nenek tempat Koko bekerja, itu suaminya sakit berat, dan juga dia cerita dia galau, sedih. Koko tanya, ngapa bu galau ini? Yusun, laki aku nih sakit parah, tidak tahu lah macam mana ini. Dan kami setelah pelayanan sekolah minggu, kami pergi ke tempat nenek itu, kami membagikan Injil dan kami doakan suami begitu. Nah, jadi kita menjadi berkat apa yang kita bisa lakukan, entah kita bantu dalam doa, dan misalkan butuh, misal teman itu lagi galau, jangan kita syukuri deh, syukurlah kau nih sedih terus, pasti kau nih banyak dosa, jadi kau tuh banyak masalah. Nah, kan kasihan dia, ibaratnya temen tuh lah sedih, kita caci maki, wah anak kasihan adik-adik ya. Jangan orang susah, jangan jadi orang Kristen tuh kayak beberapa orang, jadi senang melihat orang susah. Seharusnya kita jadi ada juga yang kebalikan, susah melihat orang senang. Nah, jangan seperti itu, kita harus belajar berempati. Jadi senang melihat orang senang, susah melihat orang yang susah. Jika teman ada misalnya lagi happy, bahagia, nah kita juga ikut bergembira, puji Tuhan gitu. Tapi kalau teman tuh lagi sedih, ya kita hibur, entah dia lagi butuh curhat, atau kita jadi pendengar yang baik. Jangan dia lagi curhat, kita juga curhat, nah nambah pening pala dia, kan kasihan. Nah, jadi biarkan dia curhat, nah dengerin, dan setelah dia ngoceh puas, nangis andai kata ya, nah kita yuk doa sama-sama. Pasti dalam setiap masalah apapun yang terjadi dalam hidup ini, pasti ada di balik permasalahan atau apapun, pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan. Amin adik-adik. Nah, jadi bagikan kesaksian itu sesuatu yang simple. Jadi misal ada yang teman susah dan lain-lain, kita bagikan tentang kebaikan Tuhan. Dan siapa yang mau berkomitmen mulai hari ini kita mau bercerita kepada teman-teman kita dan lain-lain. Mungkin ada keluarga kita yang belum terima Tuhan Yesus, dan jangan fokuskan supaya orang itu harus masuk gereja. Dan emang benar tiap orang Kristen kita pengen supaya orang masuk gereja semua, tapi yang lebih penting hubungan, supaya misalkan ada keluarga kita yang belum ke gereja, kita doakan supaya ia ke gereja dan berhubungan dengan Tuhan. Jangan sekedar masuk gereja aja tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dan lebih dari itu juga, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan Yesus ya, seperti biasa kan, baca Alkitab, terus juga merenungkan firman Tuhan, dan juga menjadi teladan yang baik bagi sekitar. Nah, itu aja adik-adik ya. Jadi kita harus berkomitmen, Tuhan pakai aku untuk menjadi saksimu yang luar biasa. Dan seperti ada ayat hafalan juga di Mazmur 119 ayat 172, biarlah lidahku menyanyikan janjimu. Nah, biarlah di Mazmur mengatakan biarlah lidah kita menyanyikan janji-janji Tuhan, menyanyikan kebaikan Tuhan. Nah, jadi mulai saat ini belajar lidah kita ini berkata-kata yang positif. Kadang emang tidak mudah, apalagi kita kadang di lingkungan itu Koko pribadi ya, kadang di lingkungan Koko tuh kadang ngomong yang agak kurang baik. Secara tidak langsung kadang tanpa sadari Koko termelok. Kadang contoh kayak misal ada tersandung atau gimana kan, anjing. Nah, jadi oleh karena teman gitu, jadi kok kita tuh yang tidak enak, jadi kok anjing yang disalahin. Jadi Koko, oh Tuhan, belajar untuk misal tidak enak, haleluya, puji Tuhan. Nah, itu Koko juga pun lagi belajar untuk berkata-kata yang positif. Jangan biarkan kata-kata kita ini yang tidak membangun dan yang marah-marah dan yang tidak baik. Amin adik-adik. Nah, itu saja firman Tuhan hari ini, di mana kita dapat kesimpulan bahwa biarlah lidah kita mengatakan hal yang positif dan juga menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena roh Tuhan ada di dalam kita semua. Amin adik-adik. Nah, sekarang kita doa adik-adik ya. Tangan dilipat, mata dipejam, kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami.
Dan biarlah Tuhan, seperti yang firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan, dan biarlah kami Engkau pakai seperti juga Paulus, di mana ia berani menjadi saksi-Mu di mana saja dan berbicara tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja dan di mana saja. Dan biarlah urapan terus menerus mengurapi kami sehingga kami menjadi saksi-Mu yang luar biasa, dan tanda-tanda heran menyertai kesaksian kami. Bantu kami bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang kudus ada di dalam kami. Kami mohon pertolongan-Mu dari setiap hari, terus menolong kami. Kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you adik-adik.